Kalau mau masuk lagi bagaimana? Apa diklik? Masuk LMS tuh. Kita kalau pasir keluar gimana lagi ambil linknya? Di LMS. Lagi keluar. Aduh, jaringan. Selamat malam Kak Ramayana. Malam. Kak Ramayana. Selamat malam Kak. Iya, malam. Selamat malam Kak Ramayana. Halo, assalamualaikum Kak Waalaikumsalam. Hasa. Suara saya jelas Kak? Kita tunggu lagi beberapa menit dulu di. Siapa tahu ada teman-teman lain yang bisa join. Suara saya jelas Kak Ramayana? Oke, kita tunggu 2-3 menit lagi. Iya, jelas. Kita tunggu dulu berapa menit deh teman yang mau masuk. Kak Ramayana dari SD berapa ya? Dan 19 Kolono. 19 Kolono. Konsel. Oke. SD. Bagian mana itu ya? Bagian Kolono. Iya, bagian Kolono. Konsel. Konsel 19 Kolono. Soalnya saya lupa ingat. Saya catat dulu ini. Oh. Di Desa Serandua. Ya? Iya, kemarin dia minta isi Di Desa Serandua. Kenapa Kak? Alamat di Desa Serandua alamat. Saya kasih solusi supaya dia bisa ikut Trans. dia ikut masuk saja, nggak bisa ikut diskusi kalau memang tidak bisa, supaya tetap terbaca bahwa dia itu aktif. Ini kita cuma bertiga, berdua. Ya? Tiga. Belum ada yang aktif. Kita menunggu dulu sebentar lagi. Iya kan. Kak Ramayana sudah bisa ya buka-buka LMS-nya sekarang? Sudah. Iya, belajar juga.
Masih belajar. Sudah bisa pakai emoji yang ada di depannya, sudah bisa kah? Ada gambar tangan jempol. Oke, selamat Oh, ini. malam Kak Aci. Selamat malam semuanya. Iya, oke. Jadi kita mulai tuh untuk pertama-tamanya kita berdoa dulu di Kak. Oh, Karamayana mana? Iya, kita berdoa dulu. Karamayana mungkin bisa pimpin Kak. Untuk memimpin doa. Bapak-bapak, boleh enggak? Satunya Kak Hamzah. Kenapa? Iya, kita pimpin doa. Doanya. Oh, boleh. Silakan Kak Hamzah, silakan. Ya, Karamayana bisa pimpin doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah selesai. Terima kasih Kak Ramayana. Baik, kakak sekalian, pada malam hari ini kita akan mempelajari modul 1.1 untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Di sini ada kesepakatan bersama, yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak-kakak sekalian, sebenarnya saya mau minta maaf karena jadwalnya tadi maunya sore jam 4, namun diundur. Kita lagi ingin membahas para peserta yang tidak pernah masuk itu, dan ini semua kabit sesultra yang mengikuti kegiatan PKD PJOK semua hadir hari ini. Jadi saya sebentar jam 8 baru ada kegiatan rencananya, namun diundur menjadi jam 8. Saya minta maaf ya kakak-kakak ya. Iya. Ini Bu. Ini yang tidak hadir ini bagaimana? Tujuan kita yakni guru mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin pada saat orientasi. Nah, tujuan atau capaian pembelajaran khusus yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan, menulis refleksi, menggunakan model refleksi yang berbeda. Nanti kakak-kakak di sini akan menuliskan sebentar, ada 3 babak ya yang akan kita lakukan. Kemudian tujuan dari sesi kita
Yang pertama, menghargai waktu bersama. peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, nanti di sini kakak-kakak akan menuliskan 3 refleksi, 3 babak. Ya, kemudian ini agenda kita. Yang pertama, pembukaan, kemudian review framework dan model tulisan refleksi, framework Wharton itu 10 menit, kemudian 10 menit lagi kita review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. Kemudian di sini tulisan refleksi itu 3 babak yang saya sampaikan tadi. Babak 1, tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Babak 2, berbagi refleksi. Tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Kemudian babak 3, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Jelas. Tidak jelas? Jelas, jelas. Jelas, Kak. Kemudian pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK. Kakak-kakak sudah menulis di LMS, sudah membaca di LMS. Nah, sekarang di sini ada review framework dan model tulisan refleksi. Nah, mungkin ada kakak-kakak yang ingin mengelaborasi tentang framework Wharton. Apa yang sudah dipelajari tentang framework Wharton ini? Silakan kakak-kakak. Kemudian tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Mungkin boleh bukan saya bertanya. Silakan Kak Ramayana sama Kak Aci. Ada yang mengelaborasi, mungkin masih mengingat, kalaupun cuma sedikit nggak apa-apa. Silakan. Framework Wharton. Yang sudah kita pelajari di LMS itu ada berapa kakak-kakak ya? Boleh langsung berbicara kakak-kakak, buka mikrofonnya boleh. Ada berapa kira-kira kakak? Silakan Kak. Halo kakak-kakak. Framework Wharton. Kak Hamzah? Itu seperti apa? Kakak-kakak masih bingung yang mana? Boleh. Boleh sedikit aja nggak apa-apa. Sebagai pengingat, sebentar kita akan lanjut kembali. Ada elaborasi isi di modulnya itu. Silakan Kak Ramayana, Kak Aci. Kalau tidak salah 1.1B2. Oke, di situ ada berapa kakak-kakak? Ada yang ingat? Silakan. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Kak Hamzah Kak itu yang tadi berbicara. Maaf saya tidak. Oke, bagus sekali Kak Hamzah ya. Silakan Kak. Jadi ada dua. Jadi ada 2 framework refleksi yang akan kita atau yang sudah kita pelajari di LMS dan itu akan kita berbagi nanti bersama teman-teman yang mungkin framework Wharton itu seperti apa? Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Mungkin Kak Aci. Berbagi ya kakak-kakak, jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Kita akan menggali supaya pemahaman kita lebih ya. Jadi sama-sama, saya juga baru belajar juga. Kemudian yang kedua, ayo kakak-kakak silakan. Adalah peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi sebentar kita sama-sama akan membuat 3 refleksi ya. Jadi
Silakan Kak. Abdul. Silakan Kak. Sekarang melihat. Mungkin yang saya ketahui mungkin ini sebuah model yang digunakan dalam pengembangan diri dan pembelajaran untuk mengenali dan memahami situasi atau masalah saat ini. Iya, sementara ini Memahami situasi. Oke. Kak Aci. nggak apa-apa, yang penting kita pernah Ayo, masuk. silakan Kak Aci. Kita masuk. Oke, kita masuk saja, kita buka. Kita buka LMS saja. Kita langsung buka LMS. From Rockborton. Halo. Halo. Jelas bisa dengar suara tak? Silakan Kak Aci. Halo. Baik. Bisa kita telepon Pak Hamzah. Nanti coba siapa tahu dia bisa pandu kita. Oke. Kak Aci, bisa silakan. Halo. Oke, jadi framework Borten. Framework Borten itu di sini yang seperti tugas sebelumnya. Di sini pemahamannya mengenai refleksi sebelumnya, situ tentang pelajaran tindak lanjut pada siswa, di mana di sini kita memerlukan kolaborasi, beberapa kolaborasi yang diterapkan pada siswa dengan beberapa fasilitas yang digunakan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Kak Aci, luar biasa ya kolaborasinya. Jadi dalam Framework Borton ini benar yang dikatakan oleh Kak Ramayana, Kak Aci, itu sungguh luar biasa. Jadi ini merupakan sebuah refleksi yang sangat berguna untuk menggali lebih dalam mengenai suatu pengalaman. Ya, baik itu pengalaman belajar dari sebagai seorang guru ya. Model ini kan terdiri dari 3 pertanyaan utama. Ya, yang ada apa, terus apa, kemudian sekarang apa. Nah, mungkin ada yang mau mengelaborasi what, apa. Pada tahap ini mungkin apa yang dilakukan oleh seorang guru dan siapa saja yang terlibat. Mungkin ada kakak-kakak yang mau mengelaborasi di apa? Baik, sedikit ya. Apa itu pada tahap ini kita diminta untuk mendeskripsikan pengalaman secara detail dan objektif. Apa saja yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Misalkan saya mengikuti presentasi atau saya sedang melakukan pembelajaran, siapa saja yang terlibat, di mana dan kapan, itu kakak-kakak bisa menuliskannya ketika kakak-kakak selesai melakukan pembelajaran. Nah, SWOT itu mendeskripsikan pengalaman, menganalisis apa makna dari peristiwa itu. Ya, apa dari peristiwa? Apa yang membuat pengalaman itu penting? Apa yang dirasakan? Halo. Apa Misalkan, oh ternyata pembelajaran saya pada hari ini itu seperti ini. Itu dalam Framework Borton itu apa? Baik, saya lanjut lagi.
oh ternyata masalahnya seperti ini. Jadi akhirnya Oh kita ternyata peserta saya seperti ini. framework dan model tulisan refleksi. Itu kakak-kakak. Yang kedua, Jadi itu yang terus apa? iya. Jadi Kemudian hari ini itu 90 menit yang terakhir adalah sekarang saat ini sedang berlangsung. tahap terakhir merencanakan tindakan ke depan. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran itu? Apa yang akan kita lakukan? Dan apa? Terus apa? Kemudian sekarang apa? Jadi ini adalah refleksi yang paling gampang diterapkan oleh guru. Kemudian 20 menit Tuh. itu adalah bab 2 berbagi refleksi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tahapan perasaan, evaluasi, analisis, Ya, jadi kakak-kakak menerapkan refleksi ini karena refleksi ini paling sederhana, paling mudah. Apa? What, so what, no what. Itu apa, lalu bagaimana, terus apa. Jadi itu selanjutnya. Jadi kita akan mereview framework dan model. Di sini ada framework model Gibbs. Tadi framework model Bolton, sekarang model Gibbs. Tadi sudah Nah, bahwa dalam framework model Gibbs ini, ini sangat baik juga digunakan. Ini merupakan model terstruktur yang jelas untuk menganalisis pengalaman di masa depan. Nah, kakak-kakak sekalian, pertama itu deskripsi. Yang ini pertama. Deskripsi apa yang terjadi. Jika kakak melakukan refleksi, kemudian kakak-kakak menggunakan framework itu yang pertama deskripsi, kakak-kakak dapat menuliskan apa yang terjadi. Bukan apa yang dipikirkan, kemudian apa yang dipikirkan, itu kakak-kakak dapat menuliskan pertama kali. Kakak, saya terlempar lagi keluar. Kemudian yang kedua refleksi. Di sini refleksi. Ini apa yang kita rasakan, pikirkan, emosi-emosi yang muncul saat dalam pembelajaran. Kemudian evaluasi. Di evaluasi ini kita dapat menuliskan apa yang baik, apa yang buruk dalam pembelajaran tadi. Bisa negatif, bisa positif, kakak-kakak dapat menuliskannya di sini, di evaluasi. Setelah evaluasi, habis itu tahap refleksi kembali. Analisis. Apa yang dapat kita simpulkan dari pengalaman kita? Kakak sudah menyampaikan bahwa apa yang dapat kita simpulkan untuk memahami makna dan implikasinya di sini. Kemudian selanjutnya konklusi. Ini di sini ringkasan pembelajaran atau wawasan yang kita dapatkan. Di sini. Setelah itu yang terakhir, yang keenam adalah refleksi kembali. Tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Atau pertimbangan apa yang kita akan kerjakan selanjutnya untuk peserta didik kita. Kalau tadi Bolton dengan Gibbs ini sebenarnya beda-beda sedikit kakak-kakak. Beda-beda sedikit. Oke, mungkin kakak-kakak ada yang bisa. Jadi sebenarnya semua itu tergantung kita. Kita mau pakai mana, semua baik, semua bagus. Bisa kira kakak-kakak kita berkolaborasi, ada
Di antara dua refleksi ini, antara button dan gips, mungkin kakak-kakak ada yang telah membaca, telah mengerti apa sih kesamaan dari button dengan gips ini, refleksi frame gips dengan button ini. Silakan, apa persamaannya? Ada kira-kira kakak-kakak yang bisa berbagi Silakan. berkolaborasi apa itu di tahapan apa? Persamaannya ya, apa sih sebenarnya persamaan dari frame rock button dengan frame rock gips? Silakan kakak-kakak. Silakan Kak Hamza. Oh, tidak apa-apa. Silakan. Kita di sini. Tidak apa-apa. Kadang-kadang saya tidak lihat ya, jadi tidak apa-apa, langsung ngomong saja. Oke Kak. Silakan. Mungkin ada yang pernah melakukan, kalaupun tidak sepenuhnya button, nggak sepenuhnya gips, itu sudah luar biasa kakak-kakak. Jadi saya ingin bertanya, apa sih kesamaan dari kedua ini, kedua refleksi ini? Silakan kakak-kakak. Oke. Jadi tahapan apa itu adalah menuliskan pengalaman peserta didik ya, seperti itu ya Kak. Ya, jadi intinya itu maksudnya seperti apa sih yang terjadi, apa yang terjadi pada saat proses pembelajaran atau pengalaman apa yang terjadi pada peserta didik, seperti itu ya Kak. Silakan Kak, ada yang mau mengelaborasi? Oke, terima kasih. Persamaan baik, saya apa atau so what? Malam Kak Ci. Silakan Kak. Bisa di mic-nya masih dibuka. menurut saya kesamaan dari button dan gips itu memudahkan individu atau siswa-siswi dalam mengembangkan pemahaman. Membantu individu siswa-siswi itu dalam mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Itu kesamaannya kalau menurut saya. Halo. Iya, luar biasa Kak Aci ya. Kemudian Kak Ramayana, silakan Kak. Halo, kemudian oke, Kak Mila. Oke, saya mau dengar suaranya Kak Mila. Ini dari tadi Kak Mila raise hand saya lihat ini. Silakan Kak Ramayana. Apakah dari tadi atau baru muncul? Yang disampaikan Kak Aci sungguh luar biasa ya. Silakan Kak Ramayana. Kak Mila. Halo Kak Mila. Apa persamaan dari frame rock gips dengan frame rock button? Selamat bergabung dan sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Galungan, Kak Wayan. Silakan. Oke. Kak Wayan. Oke, saya lanjut. Kak Ramayana silakan.
Enggak kedengaran suaranya. Oh, astagfirullah. Kak, mohon ulang arahannya gimana? Soalnya jaringannya tadi agak nge-lag. Iya, enggak kedengaran suaranya. Kak, tombol mute-nya belum diaktifin. Tombol mute-nya Kak belum diaktifin. Iya, enggak kedengaran suaranya. Baik, kakak-kakak dapat menuliskan Padlet, saya kirim linknya di kolom chat. Kemudian kakak-kakak melihat pertanyaan pemantik yang ini. Tapi yang kakak-kakak tulis itu babak 1 dulu, jangan babak 2-nya. Babak 1 dulu. Di sana saya menulis ada babak 1, ada babak 2, dan ada babak 3. Namun kakak-kakak dapat menuliskannya babak 1 dulu dengan pertanyaan pemantik yang ini. Orientasi saya, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Ini babak 1 ya kakak-kakak ya. Nanti di Padlet itu kakak-kakak menulisnya di babak 1. Sebentar baru kita kembali ke babak 2. Apakah kakak-kakak bisa memahami? Terima kasih banyak Kak Hamsa. Beri tepuk tangan 2 buat Kak Hamsa. Ya, jadi dari situ dalam menggambarkan. Baik, silakan kakak-kakak ada di kolom chat link Padletnya. Bisa diklik, kemudian ditulis namanya. Ini ada pertanyaan pemantiknya. Ini bisa kakak-kakak jawab. Kira-kira apa ya kakak-kakak? Ada yang bisa bantu? Kira-kira di situ tahap yang kedua apa? Kalau ada yang tidak mengerti ditanyakan ya kakak-kakak ya. Kalau kakak-kakak tidak bisa menggunakan Padlet, bisa ketik di kolom chat, tidak apa-apa. Nanti saya baca, kita bahas sama-sama. Jangan lupa tulis nama kakak-kakak. Betul sekali ya kakak. Jadi evaluasi berarti kita cari
Saya belum mengerti ini Kita dapat- bagaimana cara ini. Kalau kalian bisa menjawab, Iya Kak Ramayana. berbicara. Ini ini pertanyaan pengantinnya ini bagaimana nih? Kenapa Kak? Maksudnya ini pertanyaannya yang mau diisi ini. Kalau Kak Rama, link Padletnya Kita lagi ke Hamsa. Oke, ini kayaknya diborong semua sama Kak Hamsa ini. Oke, silakan Kak Hamsa. di babak 1 aja nulisnya dulu. Di babak 1 Apa sih kalau menurut Kak Hamsa itu analisis? dengan pertanyaannya ini. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya nilai orientasi tersebut? Apa pengalaman terkait orientasi tersebut? Jadi kakak-kakak dapat menuliskannya di Padlet babak 1 ya, yang babak 1 aja dulu. Kalau tidak bisa di kolom chat, nggak apa-apa. Yang babak 1 dulu. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Silakan kakak-kakak. Pengalaman itu ya Kak. Kakak-kakak silahkan menulis di babak 1. Rencana apa lagi yang akan kita lanjutkan supaya kegiatan ini yang Nih, tidak terulang lagi jika itu adalah hal yang buruk ya. Baik kakak, saya lanjut lagi ke tahap selanjutnya atau slide berikutnya ya kakak ya. silakan kakak-kakak. Adalah tujuan kita yang kedua, yaitu tulisan refleksi ya. Jadi tulisan refleksi kita itu adalah 3 babak. Jadi mari kita baca kembali tulisan ibu bapak atau kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak yang sudah dibaca di LMS. Ada yang ingat barangkali kakak-kakak orientasi atau kecenderungan nilai orientasi yang sudah kakak-kakak pelajari di LMS? Ada yang ingat? Ada berapa? Ada berapa kakak-kakak? Halo kakak-kakak. Halo. Halo. Oh, suara saya selalu terhenti ya? Oh, oke. Ya, oke. Kalian sudah wajar ya. Baik kakak, mungkin kakak-kakak sudah membaca di LMS tentang
kecenderungan nilai orientasi guru PJOK sebagai refleksi pembelajaran itu ada berapa ya? Kak Ramayana sudah menulis?
Ini yang saya tulis ini untuk babak 1 kah ini? Saya tidak dengar. Silakan kakak dilihat apa sih yang mau diisi di Baik, Kak, sambil kita menunggu Kak Ramayana, saya akan membacakan yang telah disampaikan oleh Kak Aci. di Google Doc yang saya bagikan. Kak Indri ya. Yang pertama, Kak Indri itu kecenderungan dari orientasinya itu materi dan disiplin ilmu, proses pembelajaran dan tanggung jawab. Tuh. Kemudian, apa yang membuat Kak Indri menuliskan orientasi tersebut? Nah, yang membuat itu disiplin siswa dan tanggung jawab yang diberikan. Kemudian, apa bukti pengalaman? Ya, pengalamannya Kak Indri itu sudah minim siswa tidak mengikuti pembelajaran dan memegang teguh tanggung jawab yang guru berikan. Jadi di sekolahnya Kak Indri atau Kak Aci, peserta itu tanggung jawabnya atau pembelajarannya ingin mengikuti pembelajaran itu sangat kurang ya Kak Aci ya. Yang kedua, apa yang membuat Bagaimana Kak? Bisa diulangi? Tadi kan Kak Aci menuliskan refleksi siswa itu minim. Berarti siswa itu sudah sedikit yang tidak mengikuti pembelajaran. Kalau dulunya bagaimana Kak Aci? Oh iya, untuk di babak pertama itu di situ sudah minim siswa yang tidak mengikuti pembelajaran. Jadi ada beberapa kelas yang saya temui siswanya itu sangat minim sekali, sangat sedikit yang mengikuti pembelajaran dikarenakan ada beberapa kelas yang siswanya itu tidak ada sama sekali perempuannya. Tuh. Jadi itulah yang menyebabkan mereka bisa dibuka, diulangi mute-nya tadi. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu Kak Aci? Baik, jadi yang menyebabkan mereka itu seperti bagaimana ya, saling ikut-ikutan kepada temannya, itu yang saya temui untuk di sekolah. Ada beberapa kelas. Apalagi digabungkan dengan siswa yang dianggap kurang gitu dalam pembelajarannya. Baik, jadi bukan di sekolah kakak saja ya yang sebenarnya seperti itu.
Namun di sekolah-sekolah lain juga, apalagi kalau sekolah kecil, itu siswa itu kadang dia biasanya ikut-ikutan yang sering disampaikan Kak Indri bahwa siswa itu ikut-ikutan. Tapi kalau sudah SMP, SMA itu pemikirannya kan lebih luas. Kemudian pergaulan, kita sebagai guru itu hanya bisa memfasilitasi sebatas jam pelajaran saja. Yang berperan penting itu sih sebenarnya orang tua di rumah. Sebenarnya itu sangat prihatin anak-anak sekarang. Tidak seperti kita dulu. Kalau kita dulu ya kita takut sama guru. Kalau sekarang guru jadi teman. Tuh, mereka dulu kalau kita dulu itu materi apapun yang diberikan kita harus tahu itu sampai kapanpun kita harus ingat. Tapi sekarang kadang anak-anak kita kasih materi sekarang besok sudah lupa. Nah, itu PR penting bagi kita semua. Mari kita bersama-sama untuk melakukan refleksi. Nah, itulah sekarang kenapa digumang-gumangkan itu komunitas belajar. Di situ kita bisa berbagi, kita bisa saling bertukar pendapat, sehingga masalah ini memang ini masalah mungkin bukan cuma di Sulawesi Tenggara, di kota-kota besar mungkin lebih parah lagi karena pergaulan ya kakak-kakak ya, ini sangat memprihatinkan sekali. Baik, terima kasih Kak Indri. Kak Ramayana, mungkin bisa langsung saja kalau tidak mau menuliskan di kolom chat atau di Padlet, bisa langsung saja mungkin menceritakan apa yang pernah kakak lakukan, refleksinya, nilai orientasi seperti apa, terus kenapa menuliskan orientasi tersebut, kemudian pengalaman apa yang kakak Ramayana pernah rasakan atau lalu seperti Kak Indri ya, dia bilang bahwa minim sekali anak-anak karena pergaulan, ikut sama teman, berpengaruh dengan teman. Itu kalau anak SMP, SMA itu ya sudah seperti itu. Itu PR besar bagi kita bersama. Mungkin dari Kak Ramayana karena guru SD mungkin berbeda kalau anak-anak SD dengan anak-anak SMP. Silakan Kak. Kita memanggilnya kakak ya. Oke, makasih. Kak Ramayana, silakan. Sedikit aja boleh. Mungkin pengalaman apa yang kakak pernah rasakan, kemudian kenapa kakak melakukan itu. Ya, kan beda untuk guru SD sama itu pasti beda kelas 1. Ya Kak ya. Iya. Masalahnya ini Bu, yang ini masalah kita ini kan sementara PJOK. Kebetulan saya ini Bu, tidak terlalu mengerti juga, baru masih belajar. Enggak apa-apa Kak. Kita sama-sama belajar. Iya, saya masuk biasa saya pelajari dulu ini. Belum. Kak mau tanya bisa? Iya. Ini kan yang saya tanyakan tadi banyak, maksudnya di kelas gelombang 2 kelompok 4 itu kan kita banyak. Bagaimana tindak lanjutnya yang tidak aktif gitu? Oh, itu nanti kebijakan pusat dengan kebijakan daerah. Itu sekarang kita lagi bahas, sebentar kita akan rapat, akan bahas. Nanti itu bukan kebijakan dari saya kakak-kakak, itu kebijakan dari pusat dengan dari dinas.
pusat ke provinsi, provinsi ke dinas. Nanti kita akan bahas sebentar, itulah kenapa gimmick ini saya majukan. Gitu. Rencananya kan tadi jam 4, sayang sekali sebenarnya itu yang tidak aktif, tapi mereka pasti akan aktif kembali. Entah di pertemuan ketiga atau keempat, itu kita akan usahakan kakak-kakak. Karena semua itu dibaca oleh sistem. Ya, sistem yang akan baca, jadi kakak-kakak tidak perlu khawatir, jangan pusingkan mereka yang belum masuk, mungkin nanti bisa diajak ya kakak-kakaknya sekalian diajak masuk, ikut. Namun sekarang kita masih cari solusinya, bagaimana bagi peserta yang belum masuk. Sudah buka LMS namun tidak masuk. Itu masih dicarikan solusi bagaimana nanti itu tugas dari BGP provinsi kemudian akan ke dinas Kak Acik gitu. Sekarang baru mau dibahas. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Kak Ramayana bisa kembali merefleksikan seperti apa di sekolahnya. Silakan Kak. Sedikit aja boleh. Tunggu. Silakan Kak Ramayana. Tunggu. Apa punya lah? Ngopi dulu deh. Nggak ada. Bukan deh. Baik, sambil kita menunggu. Ya, kita menunggu Kak Ramayana. Saya isi dulu. Ya, enggak apa-apa Kak. Ya, kita menunggu, saya bagi kembali share screen-nya. Nah, ini kita sih. Nah, ini ada roda emosi. Tidak. Tunggu dulu, belum. Tunggu dulu. Maaf. Nelan kan dulu Ada rasa takut. nyamuk. Apakah kita takut? Apakah kita cinta? Apakah amarah? Apakah sedih? Terkejut ataupun gembira? Kalau gembira itu ada girang, semangat, kemudian suka, yakin, kemudian sedih, ada kecewa, kemudian ada sesal, derita, putus asa, itu sedih. Kadang kita terkejut, itu bisa kagum, terkesima. Biasanya anak-anak yang pendiam tiba-tiba luar biasa aktif di dalam kelas, itu bisa saja kita mempunyai perasaan yang terkejut, ada emosi yang terjadi. Kalau misalnya Google Doc-nya kita olah, boleh di fitur mungkin kakak-kakak sudah pernah merasakan seluruh roda emosi ini. Ada marah, takut, cinta, gembira, terkejut, dan sedih. Tuh, pasti kakak sudah pernah merasakan. Apalagi sebagai seorang guru itu sudah setiap hari itu, yang mana gembira, yang mana sedih, yang mana marah, yang mana takut, yang mana cinta, yang mana terkejut. Ya, amarah itu bukan berarti kita marah-marah dan mengomel di kelas, tidak. Biasanya kita kecewa. Kenapa anak ini seperti ini? Seperti yang dikatakan Kak Aci tadi, bahwa rasa amarah, rasa kecewa terhadap anak-anak yang sangat minim pembelajarannya. Itu bisa saja amarah, itu amarah. Bukan berarti amarah itu kita
marah di kelas, tidak seperti itu. Rasa kecewa juga itu amarah. Rasa gelisah itu juga amarah. Kalau gembira itu biasanya semangat ya. Tapi kalau kita mencintai itu kita damai. Ya, kita rindu, kita damai, kita rindu anak-anak. Gitu. Kita lanjut ya kakak ya. Nah, babak 2 ini kakak-kakak disuruh menulis kembali di Padlet, kolom Padlet tadi. Pertanyaan pematiknya, bagaimana emosi atau keyakinan pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi tadi. Kemudian terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa saja hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Kak Cita sudah menyampaikan, bisa tuliskan lagi. Kemudian bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita bisa merasa sudah jadi guru yang baik atau belum? Kemudian bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi? Ya, kakak sudah menuliskan nilai 5 nilai orientasi itu. Ya, 5 orientasi itu sudah ada di LMS, kakak-kakak sudah menjawabnya. Sudah menjawab aktualisasi diri. Oke. Boleh Kakak berkolaborasi sedikit, kenapa atau apa sih alasannya? Kak Ramayan tidak mau menuliskan di Padlet, tapi Kak Aci saya harap menulis di Padlet ya Kak ya, kalian melanjutkan ya. Bu, bisa minta izin dulu. Ya, yang mau izin satu-satu boleh Kak Ramayana, tapi nggak usah apa namanya, nggak usah dibunuh ya, biarkan begitu ya Kak Ramayana ya. Iya. Bisa ditinggalkan ruangannya sebentar, nggak apa-apa. Iya, di mute mic-nya Kak Ramayana. Iya. Silakan buka di kolom chat saja, tulis babak 1, nomor 1 apa kecenderungan yang kakak pilih. Kak Hamsa tadi sudah ada aktualisasi diri. Kira-kira Kak, alasannya apa? Boleh kalau misalnya kakak nggak bisa nulis, boleh langsung di komentari di sini, tidak apa-apa. Silakan Kak. Ini jawabannya itu langsung dikatakan. Silakan boleh langsung tulis di komen chat di sini. Apa kecenderungannya, boleh 1, boleh 2. Di situ kan ada 5 ya kakak yang sudah kita pelajari di LMS. Silakan dipilih salah satu, mau 2 boleh, tapi 3 juga boleh. Tapi dengan alasannya juga, kalau misalnya 2 alasannya apa? Ya seperti itu. Oke kakak. Saya belum dapat ini di kolom chat ini. Kak Nur Hamsa, tadi sudah ada orientasi nilainya, aktualisasi diri. Bisa Kak Hamsa? Alasannya apa? Saya membacakan saja ya Bu. Oke, boleh Kak, silakan. Beserta dengan pengalamannya ya kalau bisa Kak. Supaya kita lanjut ke babak kedua.
diri itu ya Kak. Ya, Kak dapat menuliskannya sesuai dengan roda emosi tadi. Babak kedua Apakah bahagia, apakah terkejut, apakah marah, apakah cinta. Oke. Di sini Roda emosi yang ini. roda emosinya Ya, yang ini. dalam proses pembelajaran pasti Roda emosi yang ini Kak ya. Ini pertanyaannya. gembira, terkejut atau sedih. Jadi ini adalah roda emosi. Jadi saya rasa pada proses pembelajaran itu pasti dalam peristiwa itu ada saja perasaan-perasaan kita. Misalnya dalam perasaan senang atau kecewa atau malu dan sebagainya ya Kak. Jadi itulah perasaan kita. Jadi pada saat membuat refleksi itu kan kita akan menuangkan perasaan kita bagaimana. Oke. Sekarang ke babak kedua ya Kak. Jadi babak kedua ini saya berikan lagi kurang lebih 4 menit. Silakan kakak-kakak merefleksikan, menulis refleksi pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework. Kak, soalnya mana? Oh ya. Dari kolom Kak Aci sudah selesai menulis? Dari 4 pertanyaan Belum Kak, baru di nomor 2. Oh iya, kira-kira perasaan Oke.
Saya minta maaf karena jaringan juga memang bermasalah ya Kak. Oke, silakan Kakak berkomentar di kolom chat kalau Google Docs-nya tidak bisa digunakan. Maaf dulu Kakak ya, saya minta izin dulu ke Mungkin Kak Aci dapat mengelaborasi sedikit tentang refleksi yang kedua, babak 2. Keyakinan dapat mempengaruhi seseorang. Misalkan jika nilai ulangan jelek, seseorang akan belajar lebih tekun lagi. Apakah di sekolah Kak Aci, jika nilainya jelek, apakah mereka akan belajar kemudian akan menghasilkan nilai yang bagus atau kebalikannya itu Kak Aci? Kalau di sekolah itu keyakinan dapat mempengaruhi seseorang. Misalnya jika nilai ulangan jelek, seseorang akan belajar lebih tekun lagi. Ini berlaku pada siswa yang memang memiliki ketekunan, yang memiliki apa namanya ya? Yang memiliki perhatian lebih. Nah, sebaliknya, jika kita menemui siswa yang bisa dikatakan tidak pusing atau bodoh amat lah, itu bukannya mereka belajar, lebih ke menghindari pelajaran itu. Kira-kira Kak Aci, kalau di kelas Kak Aci berapa orang siswanya? Untuk di satu kelas itu terdapat 24 dan 25. Oke, berarti rata-rata 24 dengan 25 ya. Kemudian bagaimana Kak Aci, kira-kira berapa persennya itu anak-anak yang mau ketika dia nilai ulangannya jelek, kemudian dia belajar, kemudian nilai ulangannya membaik, atau sebaliknya, nilainya jelek, kemudian ulangan lagi, jelek kembali. Kira-kira mana yang lebih besar? Apakah nilainya bertambah menurun atau peningkatan belajarnya di sekolahnya Kak Aci? Bagaimana keadaan sekolahnya? Kalau persentasinya itu dari 1 sampai 10 itu hanya 4% yang nilai ulangannya meningkat atau pembelajarannya. Oke, kira-kira Kak Aci ingin mengambil tindakan apa ke depannya? Itu deh. Baik. Jika terulang kembali. Nah, tindakannya di sini lebih ke pembelajaran yang, nah di sini apa namanya ya? Tugas guru itu membuat pembelajaran lebih menarik. Ya, menarik. Siswanya dapat aktif. Masih kurang. Ya, silakan kita berbagi Kakak di sini. Baik. Mudah-mudahan ke depannya setelah Kak Aci melakukan refleksi, kemudian melakukan tindakan dari nilai 4 dari 1 sampai 10. Kalau di sekolah Kak Aci sekarang hanya 4, mudah-mudahan ke depannya bisa 7 atau 8. Kak Aci ya. Oke. Kita lanjut ya. Pengalamannya yang pernah alami di sekolahnya Kakak. Lanjut. Ya. Gak usah kita jauh-jauh lah Kakak mau bercerita berdasarkan teori. Ya, ini kita sudah berbagi tadi, berbagi refleksi. Nah, ini ada babak 3. Pertanyaan pemantiknya, pembelajaran bermakna yang bisa disimpulkan.
kemudian seperti apa gambaran yang ada di kepala kakak-kakak tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi, apa yang kakak-kakak akan lakukan pada diri kakak-kakak. Mungkin Kak Aci dapat menuliskan kembali di Padlet yang babak ketiga. Tadi kita sudah sempat bahas, kita bahas panjang tentang sekolahnya Kak Aci, namun perjuangannya Kak Aci luar biasa ya. Kak Aci sendiri mengajar kelas berapa saja? Semua kelas? 1, 2, 3, 7, 8, 9? Ya, 3 rombel. Oke. Kak Aci SMP mana ya? Saya lupa. Jadi saya di SMP 27 Konawe Selatan. 20? 27 bertempat di Moramo. Oh, 27. Ya. Oke, saya lupa. Saya dulu. 27. SMP ya. Oke, terima kasih. Kak Aci sudah berapa tahun ngajarnya Kak Aci? Kolaborasinya ya. Dan saya juga kalau di sekolah saya kan mayoritas bahkan Apakah suara saya terdengar Kak Aci? 100% Islam. Jadi kita toleransi. Iya, Kak. Untuk tahun ini baru menjelang 3 tahun. Tahun ini 3 tahun. Ya. Oke, Kak Hamsa barangkali masih menambahkan dengan pengalamannya yang ada Udah di sekolahnya. cukup lama ya. Kak Hamsa ini kan daerahnya ya, mungkin boleh kita berbagi Kak Hamsa, atau kita lanjut saja ke babak 3 ya Kakak ya, boleh ya? Ya, di sini Kak Aci dapat menuliskan pertanyaan pemantik, jawabannya yang tadi bisa di-share di Padlet tadi. Ya. Kemudian pembelajaran bermakna yang bisa disimpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya, seperti apa gambaran yang ada, baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi, kemudian apa yang kakak-kakak lakukan pada diri sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Jadi silakan kakak-kakak pelajari kembali untuk memudahkan kakak-kakak dalam membuat refleksi nanti
di tugas LMS. Kalau saya tidak salah itu mungkin jatuh tempo apa ya istilahnya kalau di Apakah suara saya Kanci masih dengar? tanggalnya batasnya besok tanggal 26 jam 12 malam. Mengingatkan ini nanti kakak sekalian akan menuliskan refleksi LMS. Nanti ada tugasnya itu dikumpul paling lambat besok jam 12 malam. Jam 12 malam besok itu harus kakak kumpulkan paling terakhir besok. Ada refleksi, ada kakak kumpulkan terakhir besok jam 12 malam. Baik. Masih ada waktu, kerjakan semampunya, jangan dipaksakan, istirahat dulu, jangan dijadikan beban. Silakan Kak Aci kalau mau langsung mengelaborasi, sudah menuliskan Pak Lep? Sementara menulis. Silakan Kak. Nggak usah terlalu panjang, kita elaborasi. Kalau elaborasinya panjang nggak apa-apa. Silakan. Oke, Kak Hamka masih ada juga kok kamu tinggi. Kak Ramayana kemana ya? Belum. Padahal saya mau dengar Kamila suaranya. Kembali ya? Halo Kamila. Oke, kakak-kakak silahkan boleh berkomentar di kolom chat. Ya, boleh buka LMS-nya kembali, melihat kembali tentang orientasi guru PJOK, kemudian buka kembali tadi framework di tahapan kesimpulan dan rencana tindak lanjut, boleh kita ulang kembali. Halo kakak-kakak, silakan di kolom chatnya, kakak dimanfaatkan kolom chatnya. Oke, bagus sekali kakak ya. Di sini Kak Aci menuliskan yang babak 2, pola pikir dan impian tentang apa yang akan terjadi di masa depan peserta didik. Pada masa remaja, pemikiran ini menjadi lebih intens dan mendapat perhatian dan pengaruh lebih besar. Yang kedua, Kak Aci menuliskan hal buruk yang menjadi musuh besar di lingkungan sekolah adalah pergaulan, tingkat kesopanan yang rendah, serta sebagai guru kita mencoba menjadi guru yang baik, namun ada saja rintangan yang menjadikan kita gagal. Ya, sangat luar biasa itu memang guru-guru sekarang itu seperti itu. Mereka sudah mencoba berusaha menjadi yang terbaik, memberikan yang terbaik, namun kendala dan rintangan itu sungguh luar biasa. Mungkin kalau bukan seorang guru mungkin beranggapan wah guru tuh enak, datang kemudian ngajar pulang, datang ngajar pulang. Mereka tidak tahu proses di dalam kegiatan mengajar itu sungguh luar biasa, menguras emosi yang seperti disampaikan tadi, sedih, senang, marah, itu ya Kak Aci ya. Kalau Kak Aci gimana tuh menanggapinya? Iya, kalau di sekolah itu senangnya dapat, bahagianya dapat, cintanya juga dapat, marahnya juga dapat, pokoknya komplit. Ya, jadi seorang guru itu sungguh lebih pusing dari seorang ibu. Ya, betul. Ya, kalau saya jadi seorang ibu, karena saya seorang ibu itu seorang guru itu lebih luar biasa tanggung jawabnya dibandingkan seorang ibu. Gitu. Kalau seorang ibu banyak yang bantu di rumah. Kalau seorang guru tidak ada yang bantu dalam kelas. Betul. Harus berusaha sendiri. Iya. Seperti kejadian
Sedikit cerita Iya, ya, Kak. boleh agak Ya, oke, sharing-sharing. nggak apa-apa, silakan. Kejadian gimana, Kak Aci? Sedikit cerita di beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu itu ada siswa yang membuat masalah. Nah, tindak lanjut sekolah itu memanggil orang tuanya. Terus orang tuanya datang dan dia bilang, Bu, Pak, kita nih yang apa namanya? Kita yang berikan Dipersalahkan. saja dia hukuman apa? Bukan, kita yang berikan hukuman apa? Saya sudah angkat tangan, tidak sanggup gitu. Silakan kamu Jahidin atau Pak Hamzah, silakan Itu berbuat. bisa dibilang Oh, orang jadi tuanya orang sendiri yang sudah tidak mampu gitu. Wow, orang tua yang luar biasa ya, yang menyerahkan sepenuhnya anaknya kepada sekolah, gitu ya Kak Aci Iya, ya. betul. Tapi mungkin orang tua seperti itu sangat minim ya Kak ya, sangat sedikit. Orang tua yang menyerahkan anaknya ke sekolah, begitu maksudnya? Tapi biasanya sekarang ini seperti kenyataannya itu banyak orang tua yang selalu membenarkan anaknya, menyalahkan sekolah. Itu kebanyakan Iya. saya dengar ya, seperti itu ya Kak ya. Itu PR besar bagi kita. Sungguh luar biasa itu, PR besar bagi kita. Oke, yang di babak 3, Kak Aci bisa mengelaborasi mungkin langsung saja nggak apa-apa. Silakan berbagi kakak. Silakan. Berdasarkan pertanyaan Apa yang bermakna, apa yang Kak Aci dapat simpulkan? Silakan kakak. Pembelajaran bermakna yang bisa kakak simpulkan dari refleksi, kedua refleksi ini, dari refleksi 1 atau refleksi 2 Yang tentang perasaan bagaimana? perasaannya Kak Aci setelah melakukan refleksi tadi, yang babak 1, babak 2, Mengajarkan misalnya gimana? apa ya namanya, dribbling, apa itu yang dalam pembelajaran bola, Misalkan dalam pembelajaran bulu tangkis, yang Kak Aci senang ya, hobi ya bulu tangkis, karena pertama masuk itu sudah seperti raket katanya. Itu hanya menggambarkan saja. Oh, saya pikir itu hobi main raket, main bulu tangkis. Oke, Kak Aci bisa disimpulkan sedikit, dielaborasi, silakan. Ya. Sedikit aja. Pembelajaran bermakna yang saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya adalah yang pertama itu penguasaan materinya, disiplin, proses pembelajaran, dan tanggung jawabnya dapat mempengaruhi seseorang. Pembelajaran bermakna ini pentingnya mengupgrade pembelajaran. Seorang guru itu penting sekali mengupgrade pembelajaran penting yang bermakna dan menarik. Itu yang soal pertama. Soal yang kedua itu, seperti apa gambaran yang ada di kepala tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 dasar orientasi tersebut. Guru yang baik menurut saya itu guru yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga sekolah, di mana di sini setiap siswa wajib mencoba hal yang menjadi kewajiban mereka. Terus yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau apa yang saya akan ubah pada diri saya sebagai guru PJOK selanjutnya. Menurut saya itu, dan yang memang saya terapkan sekarang itu, sering berkolaborasi dengan guru-guru PJOK lain yang yang memiliki kompeten gitu. Mungkin
dari media yang Baik, terima kasih Kak Aci, sangat luar biasa elaborasinya. Semoga kita bisa keluar dari, kita menemukan titik temu dari permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di sekolah, terutama kalau kelas anak-anak SMP, SMA itu memang agak rumit ngaturnya. Namun sekarang Kak Aci sudah mengelaborasi pembelajaran bermakna yang seperti apa, kemudian solusinya akan seperti apa. Sungguh luar biasa berkolaborasi bersama teman-teman yang lebih senior, kemudian mempelajari kembali pesertanya. Terus sudah tadi. Nah, halo Kak Suharni, silakan open mic-nya. Sini. Nah, Kak, ada kendala sehingga terlambat bergabung Kakak? Kakak pada saat ini tidak apa-apa ya Kakak. Tadi kita sudah melakukan refleksi. Sudah saya sampaikan tadi, kakak-kakak akan menuliskan atau mengulas kembali refleksi Farmrock yang sudah dipelajari, yaitu ada Farmrock Gibbs dengan button tadi. Tugas yang akan kakak buat dan akan kakak kirim di LMS yang saya sudah sampaikan tadi, terakhir itu besok jam 12. Tuh, dan akan saya akan memberikan nilai. Tuh, apakah suara saya terdengar Kak Aci? Ya. Kakak sudah baca di LMS ada 5 ada presentasi yang pertama itu pembahasan materi. Di sini, nah ini unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menuliskan refleksi Anda. Nah, Kak Aci dapat memilih refleksi Farmrock button atau Gibbs nantinya pada saat menuliskan refleksi. Itu kemudian saya akan menilainya nanti. Oh ya Kak Aci, saya ingin bertanya, apakah Kak Aci pernah berkolaborasi dengan teman-teman, maksudnya berkolaborasi chat pribadi dengan teman-teman yang lain tentang tugas-tugas yang terselesaikan? Teman-teman, untuk saat ini itu baru 1 orang. Untuk yang di kelompok 4 kan nanti tolong diinfokan ke teman-temannya bahwa pengumpulan tugas itu besok jam 12. Masalah tugas ada yang mau ditanyakan Kak Aci? tunggu dulu, saya cek dulu di bagian mananya. Yang kelima adalah tanggung jawab. Jadi kita tetap berikan prioritas utama kepada peserta didik ya. Dalam hal ini mereka dalam beraktivitas dengan baik. peserta didik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, materi kita sudah selesai tentang refleksi Farmrock button dengan Gibbs. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Jumat. Di modul. Jadi nanti di hari Jumat itu pengisian tugas. Oh ya, pengisian tugasnya itu di 1.1.b.2 kan, Kak? Iya. Oh ya, cocok.
Batas pengumpulan jam Nanti itu 12. diisi dulu tugasnya, setelah itu baru dia akan terbuka, dikirim tugasnya, baru akan terbuka Meet berikutnya. Oh iya. Bersama yang sebelum-sebelumnya. Bisa ya Kak ya? Ya, bisa. Santai saja, oke. Sekarang kita tutup. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mengakhiri materi ini, kita berdoa dulu. Semoga atau Kak Aci yang mau pimpin, silakan. Berhubung yang buka doanya tadi lagi tidak berada di tempat, jadi mungkin saya bisa wakili Kak. Silakan Kak. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran pada malam ini. Marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada malam ini sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Aci. Sama-sama.